kabar? Kabar saya baik, Mem. Baik. Apa yang ingin Ibu bicarakan pada siang hari ini? Jadi hari ini saya ingin berbincang dengan Mem terkait pembelajaran yang akan saya lakukan di pertemuan khususnya di kelas 7A. Baik. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Jadi saya ingin mencoba berbicara dengan Mem supaya dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan kelas 7A dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu sudah berada di sini. Mungkin kita akan berbincang dalam 15 menit ke depan. Ibu, sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti itu apa ya? Jadi yang ingin dicapai nanti kan melalui kegiatan, misalnya melalui diskusi, saya ingin dan berharap agar anak-anak itu dapat memahami materi tentang kemampuan yang mereka miliki. Oh ya, sebelumnya Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Jadi saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Ibu ingin agar nanti dalam pembelajaran siswa itu dapat memahami kemampuan kompetensi kemampuan yang mereka punyai masing-masing. Nah, kemudian menurut Ibu indikator-indikator apa yang Ibu putuskan untuk menilai keberhasilan dari tujuan pembelajaran tadi? Jadi indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran, saya ingin agar anak-anak dan siswa itu dapat memahami cara atau macam-macam kemampuan yang mereka miliki, hingga pada akhirnya para siswa berani untuk mempraktikkan dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Ya, jadi pada pembelajaran yang akan datang itu Ibu akan istilahnya menjelaskan dulu kemampuan itu apa. Kemudian akhirnya nanti anak itu berani untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya. Kemudian metode apa yang kira-kira Ibu akan gunakan dalam pembelajaran tersebut? Ya, jadi metode yang saya gunakan mungkin awalnya ceramah dulu karena menjelaskan materi secara teorinya. Terus kemudian nanti anak-anak akan berdinamika melalui diskusi, dan yang terakhir mungkin penugasan, lebih ke arah agar anak-anak itu berani menunjukkan bakat yang mereka miliki. Baik, berarti nanti Ibu akan coba jelaskan dulu, kemudian ada kegiatan diskusi. Setelah itu baru penugasan, yang penugasan itu mungkin untuk menunjukkan bakat-bakat mereka atau kemampuan mereka. Nah, dalam hal untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dengan berbagai kegiatan, nah model pembelajaran apa yang Ibu ingin terapkan di situ? Jadi model yang saya akan gunakan yaitu mungkin model discovery learning, karena kan mungkin discovery learning itu kan menemukan. Jadi mungkin model ini sangat cocok sekali dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Baik, berarti Ibu akan melakukan discovery learning di dalam proses pembelajaran tadi. Nah, kira-kira nih langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu akan lakukan dalam pertemuan nanti? Yang pertama mungkin persepsi terlebih dahulu. Saya akan menanyakan kabar mereka, salam pembuka, lalu doa pembuka. Lalu saya akan mencoba untuk mencairkan suasana melalui ice breaking. Lalu kemudian nanti saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari itu yang akan dicapai. Nah, setelah itu untuk mengawalinya, saya akan melakukan assessment melalui aplikasi Quizzes. Baik, tadi Ibu sudah mengungkapkan ada salam pembuka, doa pembuka, kemudian ice breaking. Nah, tujuan untuk memberikan ice breaking ini apa yang ingin Ibu capai? Mungkin tujuan ice breaking itu supaya anak itu bersemangat. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mereka akan bersemangat dulu supaya namanya peserta didik ya, Mem ya. Jadi kan butuh refreshing sebentar. Setelah itu mereka akan kembali fokus dalam pelajaran yang akan saya berikan. Ya, baik. Kemudian ada assessment awal tadi melakukan quizzes. Nah, sebenarnya tujuan assessment awal dari kegiatan ini itu apa? Tujuannya nanti kan sebenarnya assessment itu saya akan berikan di awal dan di akhir. Jadi saya akan melihat kemampuan dan pemahaman anak terkait materi yang akan saya sampaikan. Apakah mereka sudah paham atau belum? Saya akan memiliki perbandingan yang sebagai penilaian saya di assessment diagnostik kalau nggak salah ya. Nah, saya akan lihat perbandingan yang bagaimana. Ini kan melalui quizzes ya Ibu. Apakah Ibu pernah juga melakukan assessment awal tetapi tidak menggunakan quizzes, dan kenapa di pertemuan itu Ibu ingin menggunakan quizzes?
Yang pertama mungkin penggunaan sebelumnya mungkin saya pernah juga melakukan SMAO melalui tanya jawab bersama mahasiswa. Cuma untuk kali ini memang saya pengen mencoba aplikasi mungkin sesuai dengan zamannya anak-anak, yaitu melalui aplikasi kuisis. Karena saya perhatikan kalau anak-anak melalui aplikasi kuis itu cukup menarik, jadi mereka lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik. Nah, kemudian setelah itu kegiatannya apa lagi? Nah, jadi setelah absepsi, saya akan masuk ke kegiatan inti. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu terkait pelajaran yang akan saya sampaikan, mencoba menggali pemahaman awal dari anak-anak. Kemudian saya akan memasuki penjelasan arti kemampuan, lalu melalui kelompok, nanti peserta didik akan dikelompokkan antara 5 sampai 6 orang. Tapi kelompok itu sebelumnya saya sudah kirim link dulu. Kirim link tentang kemampuan-kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Jadi mereka akan duduk bersama teman-teman yang mungkin bakatnya hampir sama, sehingga mereka bisa berdiskusinya lebih mudah. Gitu. Hingga pada akhirnya nanti mereka saling mempresentasikan segala hasil diskusi yang mereka kerjakan. Ya, baik. Berarti rencana Ibu nanti kan ada pengelompokannya. Ya. Dan pengelompokan itu memakai pembagian yang sudah diberikan pada hari sebelumnya, seperti itu ya, Bu, ya. Dan itu berdasarkan kemampuan yang anak-anak kira-kira miliki ya. Setelah itu apalagi yang akan dilakukan? Setelah itu, jika semua kegiatan intinya sudah selesai, maka mungkin akan masuk ke kegiatan penutup. Yaitu mungkin saya akan mencoba kembali mengirimkan post-test yang melalui kuisis juga, lalu saya akan menanyakan kesimpulan. Nanti kesimpulan itu saya akan coba dulu gali dari anak-anak. Kalau mereka sudah menyampaikan kesimpulannya, mungkin saya akan melakukan peneguhan, dan yang terakhir refleksi dari berbagai kegiatan yang kami lakukan. Wah, sudah ini ya, langkahnya sudah terencana sekali ya Ibu ya. Ya. Bagaimana dengan penilaian? Jadi untuk penilaian mungkin ada sekitar 3 penilaian yang saya akan lakukan, mungkin penilaian sikap, lalu penilaian secara formatif, dan terakhir penilaian keterampilan. Karena mereka nanti dalam kegiatan kelas itu saya akan minta anak-anak untuk langsung berani menunjukkan bakat yang mereka miliki. Ya. Baik, berarti penilaiannya itu nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya. Nah, supaya terukur apa saja yang Bu Luna siapkan? Jadi untuk yang saya siapkan melalui penilaian. Jadi untuk penilaian ya saya akan mempersiapkan dulu lembar observasi untuk yang sikapnya. Lalu untuk yang pengetahuannya saya akan mempersiapkan lembar kerjaan dan yang terakhir untuk keterampilan saya akan mempersiapkan rubrik penilaian keterampilan anak-anak. Oke, baik. Tadi Bu sudah bercerita ada pembukaan, ada kegiatan inti, penutup, juga ada penilaiannya. Kira-kira ada nggak yang Ibu berpikir kalau ini nanti akan susah seperti itu? Apakah ada yang dikhawatirkan? Mungkin kalau terkait khawatir, mungkin dari segi materi saya tidak, karena materi yang saya berikan cukup umum ya, maksudnya anak-anak sudah banyak memahami. Tapi mungkin kekhawatiran saya itu seperti memunculkan minat anak untuk berani, karena terkadang anak bisa tapi nggak berani. Jadi mungkin sebagai tantangan saya itu betul-betul memacu anak untuk berani menunjukkan bakatnya kepada yang lainnya. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu apa yang kira-kira Bu Luna siapkan? Mungkin untuk mempersiapkannya, pertama saya harus mempersiapkan modul ajar dulu. Saya harus merangkai dulu berbagai kegiatan yang akan saya lakukan. Lalu untuk membuat kelompok tadi, saya mempersiapkan link dulu yang saya kirimkan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah itu saya juga mempersiapkan yang tadi pretest dan post-test melalui kuisis, aplikasi yang menarik bagi anak-anak, dan mempersiapkan lembar kerja untuk asesmennya, baik untuk sikapnya yang tadi, lalu pengetahuan, dan yang terakhir untuk rubrik penilaian. Ya, baik. Sepertinya kegiatan ini sudah terencana dengan baik ya, Bu ya. Mungkin tinggal eksekusinya saja. Kemudian kira-kira apalagi yang ingin Ibu kembangkan begitu, yang ingin Ibu tingkatkan melalui pembelajaran tadi dan untuk kebutuhan Ibu sendiri sebagai seorang pengajar atau pendidik? Jadi yang ingin saya tingkatkan mungkin bagaimana cara belajar yang interaktif dan yang menarik bagi anak. Berarti mungkin saya harus menggali terus diri saya dengan berbagai sumber yang mungkin bisa membantu saya dalam mengajar lebih menarik bagi anak. Selain itu, area-area apa yang Ibu ingin kembangkan dalam diri Ibu sendiri?
mungkin saya butuh pemahaman terkait model-model pembelajaran, karena kan hari ini saya menggunakan sebelum nanti pelaksana pembelajaran kan saya kan mengajarkan tentang model discovery learning. Saya mungkin harus belajar lagi model-model apa lagi yang menarik, mungkin melalui platform mengajar dan berbagai macam sumber lainnya. Selain melalui PMM tadi, kira-kira ada usaha lain nggak yang dilakukan, yang bisa dilakukan? Yang mungkin yang usaha yang saya lakukan, saya harus mencari untuk menyampaikan materi saya harus mencari TP yang mudah bagi anak. Gitu. Jadi ketika saya tampilkan TP, mereka merasa oh ini bisa mereka pelajari, karena kan kalau mereka melihatnya mudah, di satu sisi mereka agak lebih terpacu untuk belajarnya, gitu, lebih merasa mereka mampu belajar bersama saya. Dan yang paling penting itu tadi saya akan membuat pelajarannya menarik dan interaktif. Baik, jadi dalam pembicaraan ini sudah jelas ya rencana Ibu apa yang akan dilakukan. Kira-kira itu pembelajarannya kapan ya Bu ya, tanggalnya? Tanggalnya mungkin dilaksanakan hari Kamis, sekitar tanggal 21 ya. Ya, Kamis ini ya, coba dicek benar nggak Ibu itu? Kamis ini November ya Ibu ya? Iya, November hari Kamis ya. Oh, ini sekarang tanggal 21 bukan ya? Bukan. Oh iya. Tanggal 23. Oh. Jadi lebih tepatnya mungkin saya akan mengajar di 7A tanggal 23. Oke, sekarang ya tanggal 23 November 2023. Ya, baik. Semoga apa yang sudah direncanakan akan dapat berjalan dengan baik di kelas, dan juga anak-anak nanti antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi kesimpulannya apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Nah, kesimpulannya pertama saya berterima kasih kepada Mem yang telah bersedia mendengarkan bincang-bincang dengan saya, terutama mau mendengarkan bagaimana proses yang akan saya laksanakan nanti dalam pembelajaran di kelas 7A. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa segala rencana saya ini bisa tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih Ibu Luna atas waktunya. Sampai ketemu nanti setelah proses pembelajarannya. Nanti kita lihat apakah rencana Ibu Luna sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Yaitu materinya apa? Bakat dan kemampuan. Tapi sebelum itu, setelah ini Bu Luna akan menjelaskan tujuan pembelajaran belajar hari ini. Tapi kita mau ice breaking dulu ya. Mau nggak ice breaking? Mau. Kita tepuk tangan dulu. Masih ingat nggak? Prop 1, Prop 2, Prop 3? Oke, kita mulai dulu. Kalau Prop 1 ya, Prop 1. Prop 1, Prop 2. Good. Prop 2. Prop 3. Prop 3. Oke, bagus. Nah, sekarang silakan siapkan bukunya. Kita akan mulai pembahasan materi ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama nanti akan dijelaskan arti kemampuan. Setelah itu anak-anak akan memahami bagaimana macam-macam kemampuan dan mengidentifikasi kemampuan yang anak-anak miliki. Dan yang terakhir, kalian akan memahami bagaimana sikap untuk mengembangkan kemampuan. Bagaimana Nana, siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat hari ini? Semangat. Oke, kalau gitu kita akan mulai materi hari ini. Oke Nana, jadi sebelum memulai materi hari ini tentang kemampuan, kita coba dulu kemampuan kalian dengan menggunakan kuisis. Sudah pernah belum menggunakan kuisis? Pasti bisa ya. Nah sekarang linknya telah Ibu bagikan di grup kelas kalian.
handphonenya, buka di grup link kelasnya dan buruan masuk ke dalam kuisis yang telah Ibu Lona buat. Silakan. Sudah lihat belum? Sudah. Berapa ya kode-kodenya? 423683. Silakan. Ah, ini sudah. Angel cewek Jeno ya? Iya dong. Oke, lanjut. Nih sudah masuk nih. Oke, kasih 20 pemain silakan. Lanjut. Kok namanya formal? Kamu yang lapor mana? Formal ini, Bu. Angel Ini Jeno. real. Daripada Oke. Sudah berapa orang nih? 25. Siapa yang belum gabung? Sudah semua? Sudah. Belum. Oke ya. Oke, kita mulai anak-anak ya. Ibu teman mulai ya. Oke, silakan. Sudah? bisa, mama kok bisa langsung kunci, itu kan laki aku kok bisa. Oke, ibu teman mulai dulu aja. Nanti yang lain yang bisa masuk silakan masuk ya. Oh, sudah 29 nih. Siapa yang belum? Sudah semua? Kurang 3. Oke, kita mulai ya. Oke. Dia laki aku dong. Menjelaskan materi tentang arti kemampuan. Nah, sekarang saatnya kalian akan berdiskusi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Nanti kelompok 1 di sana, kelompok 2 di belakang sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Bagaimana? Paham pembagian kelompoknya? Oke, kalau gitu silakan bentuk kelompoknya sekarang dalam keadaan tenang ya anak-anak. Silakan. Oke, nah nanti kalian akan menyaksikan ya. Oke, sudah silakan didiskusikan bakat-bakat kemampuan yang dimiliki.
Boleh anak-anak. Oke ya, silakan berdiskusi. Waktu diskusinya telah habis, jadi sesuai kesepakatan awal bahwa kalian akan menampilkan salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menampilkan bakatnya. Gimana? Sudah dipersiapkan belum teman-temannya? Oke, nah jadi bagian anak ibu, silakan kursinya diputar dulu. Ayo biar kita lihat teman-teman menampilkan bakatnya. Teman dalam posisi kelompok gak apa-apa, hanya bangkunya saja diputar. Nah, kita beri apresiasi nanti kepada teman-teman yang berani menampilkan bakatnya. Oke, silakan. Siapa yang pertama berani menampilkan bakatnya? Oke, teman-teman terjawab. Oke, Joyce mau menampilkan bakat apa nih Joyce? Nyanyi. Oke, silakan Joyce, silakan bernyanyi. Oke, halo semuanya. Hari ini saya akan menyanyikan sebagian lagu dari Mengenang Bintang, Sherina dan Dobby Romeo. Ya. Malam ini bintang-bintang bersinar lebih terang, berbinar lebih benderang, mengajak memandang masa yang tak terulang, petualangan tak terbayang. Malam ini bintang-bintang berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang, mengajak memandang masa yang tak terulang, perasaan yang tak hilang. Canopus, Capella Vega menyimpan sejuta cerita. Malam demi malam silih berganti, namun bintang-bintang terus menemani, hiasi, menanti, dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat terhenti. Ku berjanji wahai gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi. Terima kasih Joyce. Bagus kan teman-teman? Oke, nah sekarang setelah Joyce menampilkan bakatnya, kira-kira nih kelompok mana lagi yang mau menampilkan bakatnya? Siapa yang mau menampilkan bakatnya? Oke, ayo. Silakan. Oke. Ellen mau menampilkan apa? Oke, mantap. Kita beri tepuk tangan. Keikhlasan guru, bimbinganmu berikan cahaya hidupku, cahaya yang selalu terangi hidupku. Guru, kau tanamkan segala pelajaran untuk hidupku, hingga kedamaian kurasa dalam hidupku. Guru, tanpa lelah kau mengajariku, tanpa lelah kau membimbingku, mengarahku untuk melangkah maju, untuk menempuh hidup yang utuh. Terima kasih wahai guruku. Oke. Bagus, mantap. Nah sekarang siapa lagi yang bersedia menampilkan bakatnya? Silakan. Siapa? Matthew. Oke. Silakan Matthew. Matthew mau menampilkan bakat apa nih? Bernyanyi. Oke. Sekarang kita bertepuk tangan yang meriah. Anak-anak ibu yang luar biasa hari ini. Jadi kita telah sampai ke akhir dari pelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Kemampuan atau bakat ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri seluruh pelajaran hari ini, tadi sudah bernyanyi, ada yang menyanyi, ada yang berpuisi, ada yang berdiskusi. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan hari ini. Namun ibu mau tanya dulu, kira-kira
inti dari pelajaran ini, siapa yang bisa? Kesimpulannya siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan dari Joyce dulu ya. Silakan Joyce. Jadi inti dari pelajaran hari ini adalah kemampuan yang kita miliki harus kita kembangkan. Jadi jangan pernah ragu untuk mengembangkan bakatmu karena setiap usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Oke, bagus. Nah, berikutnya siapa lagi yang menyampaikan kesimpulan? Oke, bagus. Silakan Angel. Itu tuh sama yang kayak Joyce bilang, tapi kemampuan itu adalah potensi kita, terus kita harus kembangkan biar kita nanti yang kayak di hari-hari kita kemampuan itu bisa lebih berkembang lebih baik. Terus kemampuan itu banyak, gak cuma satu. Oke, tepuk tangan dong. Siapa lagi yang bisa? Oke, Ella, silakan Ella. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi kita tidak boleh membedakan seseorang hanya dari kemampuan yang dia miliki. Jadi kita setiap orang yang memiliki kemampuan kita harus saling menghormati. Oke, good, bagus. Ya, jadi terima kasih anak-anak Ibu atas tanggapannya. Ibu yakin semuanya juga pasti menemukan makna masing-masing dari kemampuan. Yang paling penting adalah kita harus berani untuk mengembangkan kemampuan. Salah satu caranya apa? Belajar, berlatih, dan mencoba sesuatu hal yang baru. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita akan bertemu kali lagi di minggu kedepannya. Maka terima kasih anak-anak telah mendengarkan Ibu dan selamat pagi. Oke, go. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mem. Bertemu kembali di sini. Iya. Nah, apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Jadi saya ingin menceritakan bagaimana berbagai proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada hari Kamis kemarin. Gitu. Baik, setelah kita bincang-bincang pas sebelum pembelajaran, sekarang Ibu Luna ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan di pas pembelajaran tadi. Iya. Nah, Ibu, menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan waktu itu ya, itu sudah sesuai dalam pelaksanaan pembelajaran? Kalau menurut pandangan saya pribadi sudah, karena saya memperhatikan peserta didik itu sudah mampu memahami pengertian kemampuan, macam-macam kemampuan, dan yang paling saya harapkan mereka berani menunjukkan bakat yang mereka miliki. Jadi itu saya merasa bahwa ini TP yang saya susun itu telah tercapai. Ya, baik. Bagaimana dengan berarti indikator-indikator apa saja yang terlihat dari proses pembelajaran tadi? Jadi indikator yang terlihat itu tadi siswa memahami arti kemampuan, memahami macam-macam kemampuan, peserta didik juga mampu menunjukkan, mempraktekkan bakat yang mereka miliki. Itu sangat sesuai dengan indikator yang awalnya saya rencanakan. Ya, apakah kekhawatiran Bu Luna tentang bagaimana menggali keberanian murid itu terjadi atau tidak, atau bagaimana yang terjadi? Nah, jadi mungkin seperti yang sebelumnya pernah kita bicarakan ya, memang itu kekhawatiran saya takut bahwa anak-anak itu tidak bisa atau tidak berani. Ternyata itu di luar dari bayangan saya. Kekhawatiran saya itu tidak terjadi karena anak-anak sangat antusias menyampaikan dan menunjukkan bakat yang mereka miliki. Hanya karena keterbatasan waktu saja. Mungkin kalau waktunya bisa lebih banyak, mungkin anak-anak mungkin lebih banyak menampilkan bakat yang mereka miliki. Nah, menurut Ibu itu kenapa anak mau tampil, senang menunjukkan bakatnya pas pembelajaran? Apa faktor-faktor yang mendukung? Mungkin salah satunya selain dari materi yang pemahaman yang saya berikan, itu mereka sebelum menunjukkan bakat kan mereka duduk berdiskusi. Jadi mungkin motivasi dari teman itu kan sangat mempengaruhi. Mereka kan saling bercerita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling menguatkan, lalu saling memberi masukan untuk menyampaikan bakat-bakatnya, hingga pada akhirnya mereka itu berani menyampaikan dan menampilkan bakat yang mereka miliki.
Ya, baik, terima kasih Bu Luna. Terus ini kan tadi mengambil model dan pembelajarannya itu discovery learning. Iya. Apakah menurut Ibu ini sudah tercapai? Ya menurut saya kembali sudah tercapai karena kan memang discovery learning itu kan tujuan menemukan. Nah dalam kegiatan ini saya bisa menemukan dan mungkin anak sendiri menemukan bakat yang selama ini terpendam yang mereka miliki. Jadi menurut saya tercapai dalam metode ini. Berarti bisa dikatakan bahwa Ibu sudah menguasai model pembelajaran yang ini nih. Iya. Nah, untuk menggali lagi, maksudnya model-model pembelajaran yang lain, bagaimana dengan rencana-rencana untuk pengembangan diri Ibu tentang model-model pembelajaran itu? Jadi untuk menggali pemahaman saya terkait model, saya memang harus belajar lagi, belajar mandiri lagi, mencari berbagai sumber yang mungkin kalau mereka mengajarkan melalui PMM, nah, saya akan cari supaya mudah-mudahan kedepannya dengan metode dan model yang lain, anak-anak juga masih bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan. Wah, sepertinya pembelajaran berlangsung dengan sangat baik ya. Tapi menurut Ibu tindak lanjut dari pembelajaran itu apa yang ingin Ibu tindak lanjuti? Apa sih yang ingin Ibu lakukan sebenarnya tapi tidak tercapai pas pembelajaran itu? Ya, jadi mungkin karena itu kan menunjukkan bakat, namun karena keterbatasan waktu, pada akhirnya kan hanya saya pilih beberapa orang saja. Jadi mungkin kalau saya harus mengabaikan anak-anak lain, mungkin mereka merasakan loh kok saya tidak ditampilkan begitu ya. Memang jadi solusi saya, tindak lanjut saya menugaskan bagi anak-anak yang belum menampilkan bakatnya di kelas untuk mengumpulkan video bakat-bakat mereka. Saya akan memberikan linknya, lalu mereka juga boleh mengupload di media sosial mereka masing-masing. Jadi pada akhirnya seluruh anak-anak itu dapat menunjukkan bakat yang mereka miliki. Apakah hal ini sudah disampaikan ketika pas kesimpulan akhir pada pembelajaran? Ya sudah mem. Jadi setelah namanya anak-anak ya, setelah 3 tahun, Bu saya mau tampil, Bu mau saya tampil lah. Jadi saya sampaikan kepada anak bahwa bagi yang belum tampil boleh mengupload di link yang saya bagikan dan boleh mengupload di media sosial mereka masing-masing. Bagaimana tanggapan anak-anak? Anak-anak merasa antusias karena mereka merasa bakat yang mereka miliki tidak hanya mereka sendiri yang tahu, tapi semua orang bisa melihat bakat yang mereka miliki. Sepertinya pembelajaran Ibu berlangsung sangat menyenangkan dan interaktif ya Ibu. Oke, berikutnya apa yang ingin Ibu tingkatkan? Misalnya apakah ada inovasi-inovasi yang ingin Ibu lakukan di dalam pembelajaran berikutnya? Iya, jadi untuk dalam kegiatan pembelajaran ini kan saya sudah mencoba aplikasi krisis, lalu kemudian saya juga sudah mencoba metode belajar dan diskusi, lalu saya menggunakan discovery learning. Nah, rencana saya ke depannya yang ingin saya tingkatkan, saya harus mencari lagi nih metode atau aplikasi-aplikasi yang lain, karena anak-anak kalau mencoba hal baru mereka tuh jauh lebih antusias gitu. Dengan harapan kalau hal baru terus menerus saya lakukan, maka setiap pembelajaran mereka akan selalu bersemangat. Jadi saya harus belajar lagi dan belajar lagi. Ya, baik. Berarti Ibu rencananya ke depan yang pertama tadi tindak lanjutnya tentu menanti si video-video dari para murid ya kan, untuk dikirimkan di link Ibu, kemudian diberikan feedback atau di sosial media mereka. Nah, ya sedangkan untuk yang pengembangan di Ibu untuk berbagai metode atau model pembelajaran, kira-kira rencananya dalam waktu dekat ini apa yang dilakukan? Maksud saya tadi Ibu sudah mengungkapkan melalui PNN dan mungkin melihat apa yang lainnya melalui survei di internet. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Rencana saya mungkin dalam proses ini saya akan langsung belajar lagi membuat media pembelajaran dan model yang menarik. Saya akan lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi setiap minggunya anak-anak itu seperti menantikan pelajaran yang akan saya ajarkan. Jadi setelah ini berarti Ibu nanti akan langsung langsung belajar gitu untuk apa sih menemukan lagi apa sih untuk anak-anak biar lebih semangat, lebih berani lagi di dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang lain. Berarti kesimpulannya bahwa bagaimana Ibu menyimpulkan proses kita hari ini?
Jadi yang pertama saya mau ucapkan terima kasih ya Mem ya, dari awal, dari sebelum saya pelaksanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, bahkan sekarang juga Mem selalu mendampingi saya, memberikan saya motivasi agar saya selalu mengupgrade diri, bahwa yang saya lakukan itu tidak boleh berhenti di situ saja, tapi harus terus menerus memacu diri, terutama mengembangkan diri saya dalam model pembelajaran dan berbagai pembelajaran yang menarik dan inovatif. Jadi saya sangat bersyukur melalui pertemuan kita. Dan luar biasanya Bu Luna mau langsung belajar ya, langsung belajar untuk menggali metode-metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang interaktif untuk anak-anak. Selamat Ibu Luna atas proses pembelajarannya yang berjalan dengan baik. Saya tunggu nanti kita bincang-bincang lagi, mungkin kalau ada yang mau kita gali lagi, apa sih yang mau ditingkatkan kembali. Terima kasih, selamat siang Ibu Luna. Terima kasih ya, terima kasih. Siap selalu juga, terima kasih.